Oke, baik. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Bu. Pagi hari ini kita akan lab ya. Ya. Ya, kita pagi ini labnya adalah apa, Kay? Di sini kami ingin praktek pemasangan kateter. Tujuan pemasangan kateter apa? Siapa yang tahu? Untuk membantu memenuhi kebutuhan eliminasi sebagai pengambilan bahan pemeriksaan. Oke. Nah, kemudian apa sih sebenarnya pemasangan kateter? Siapa yang masih ingat? Wah, ingat nggak? Tindakan memasukkan ke dalam kateter melalui uretra. Uretra ya. Oke, jadi masih ingat ya sistem pada urinaria ya. Oke, ya. Baik. Nah, ketika kita melakukan pemasangan kateter berarti pasien kita ini ada masalah ya. Jadi masalahnya mungkin nggak bisa pipis sendiri ya, atau mungkin biasanya pasien yang takut juga bisa, misalnya habis melahirkan takut jadi ditahan-tahan. Nah, jadi pipisnya jadi keluarnya itu menjadi ada suatu kendala atau permasalahan. Nah, baik, untuk di sini kita akan melakukan pemasangan kateter aja dulu ya. Pemasangan kateter tapi dia tidak permanen ya. Jadi hanya tujuannya itu adalah untuk mengeluarkan urin gitu ya. Oke, wah sebutkan wah alat-alatnya. Ada sarung tangan. Oke, sarung tangannya mana? Wah, tunjukin wah. Ini. Oke, Dance sarung cone. tangan. Iya. Lalu ada kateter steril. Ini dalam tempatnya ya. Ya. Nah, kalau untuk dewasa ukurannya itu boleh 16 ya, Wah? Iya. Ya, oke. Terus Ada urin bag. nah, ini untuk yang nanti akan dilakukan pemasangan permanen ya. Oke, terus apa Ada lagi? dup steril. Oke. Ini. Lalu ada jelly. Yes. Ini. Lalu ada kapas DTT dimasukkan ke kom kecil. Lalu ada spuit. Nih. Oke. 10 cc. Ada aquades yang ini. Lalu ada perlak dan alas ini. Lalu ada pinset anatomi ada di sini. Ada near bacon. Lalu ada tempat sampah infeksius dan non infeksius. Nah, itulah peralatan yang akan digunakan ketika akan melakukan pemasangan kateter. Tapi dibedakan ya, permanen atau tidak permanen. Tapi kalau dia permanen, nanti atau tindakan disebut dengan dawal kateter. Berarti ditambah dengan urin bag, ditambah dengan squid, dan ditambah dengan aquabidex gitu ya. Nah, untuk yang pertama, nanti kita akan melakukan pemasangannya adalah yang tidak permanen dulu, hanya untuk mengeluarkan urin gitu. Tapi nanti langsung ya, nanti ketika dibutuhkan nanti tinggal key point-nya tuh di mana? Apa yang membedakan antara tindakan hanya kateterisasi dan dilakukan pemasangan dawal kateter gitu ya? Oke, baik. Langkah pertama yang kita lakukan adalah ya kita menanyakan identitas pasien. Berarti yang kita tanyakan apa? Nama dan tanggal lahir. Oke, iya, Ibu bisa sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir. Kemudian kita melihat ya gelang identitas. Baik, datanya sudah sesuai. Nah, kemudian Ibu di sini saya akan melakukan pemasangan kateter untuk membantu mengeluarkan urinnya. Kan seperti tadi Ibu mengatakan Ibu merasa tidak nyaman karena di area perutnya merasa tidak nyaman ya, area vesika urinarianya itu ketika kita raba yaitu terasa penuh ya, tapi ibunya tidak bisa BAK. Nah, kemudian kita persiapkan alat tadi sudah ready ya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita cuci tangan ya. Oke, cuci tangan. Oke, berapa langkah? 6 langkah. Oke, nah setelah cuci tangan 6 langkah dipastikan ya semua perhiasannya dilepas, aksesorisnya. Kemudian kita menggunakan apron. Oke, setelah menggunakan apron, oke, apa Wah setelah menggunakan apron? Jaga privasi pasien. Oke, nah ini kan kebuka ya. Iya. Nah berarti kita tutup. Oke, setelah jaga privasi pasien, Pasang perlak. oke, kita pasang perlak. Berarti posisi pasiennya apa? Litotomi. Yes. Ibu ya, kita pasang dulu alasnya, kakinya boleh ditekuk ya Bu. Oke ya, anggap nih sudah posisi litotomi. Tahu kan posisi litotomi? Yang kakinya napak. Iya, ya jadi kalau itu kakinya tuh napak semua di bed gitu ya. Yang Nah, mau gitu. melahirkan gitu. Betul ya. Nah, kemudian kita pasang alasnya, tapi harus tetap menjaga privasi Privasi dari pasien. pasiennya.
kemudian habis itu Wak? Bersihkan pulpa hijin. Oke, berarti kita gunakan sarung Tangan. tangan. Kita pasang handscoon. Kemudian, nah kita boleh di sini menyediakan handscoon itu 2 ya. Yang ditakutkan mungkin tangan kita nanti memegang sesuatu yang tidak steril. Nah kita bisa ganti gitu ya. Oke. Nah kemudian ya setelah ini kita menganjurkan pasien untuk membuka pakaian dalamnya. Ibu, ya kita buka dulu ya Bu, celana dalamnya. Oke, nah setelah celana dalamnya dibuka, tadi seperti kata Wawa, kita akan melakukan pulpa hijin. yes. Kita dekatkan bengkok yang satu, ya. Kita dekatkan. Ini anggap aja pasiennya tertutup ya. Iya. Ya. Nah kemudian kita ambil nih kapas BTT ya, kita ambil kapas BTT. Ini berarti sudah direndam dengan air. Nah kita pegang aja langsung di sini. Saya mau ngambil 5 ya. Nah pulpa hygiene dilakukan dari mana? Tangan penolong pegang ya. Kita sayang satu pegang bagian area genitalia eksternal. Kemudian kita ambil kapas dari labia mayora terjauh. Ini terjauh tuh begini, satu usepan, kemudian buang. Kemudian yang terdekat, oke. Kemudian lanjut Labia minora terjauh. Kemudian Labia minora oke terdekat. Kemudian dari vestibulum ke vagina. Kemudian kalau kita lihat kalau anusnya kotor, berarti kita lanjut ke anus gitu. Itu yang disebut dengan Pulpa vulva hygiene. hygiene. Nah, kemudian apa lagi Wah? Habis itu kateter dioleskan ke dia. Iya. Nah Wah tolong dibuka kateternya. Nah jadi di sini nanti yang dibuka. Nah ini perlu sekali prinsipnya steril ya. Nah ini gini nanti cara bukanya. Nih kita buka begini. Nih ya. Nih dibuka begini. Oke. Nah, ya. Oke. Nah, setelah dibuka begini saya ambil. Oke. Nah, saya ambil ya, kemudian oleskan jelly. Oke. Set, udah. Nah, tujuan jelly ini adalah untuk melicinkan. Kita oleskan ya. Nah, setelah kita oleskan ya, kemudian ya ini kita buang dulu ya, kita buat di bawah. Nah kemudian kita ambil bengkok yang baru, ya near backen yang baru kita letakkan ya, Nah kemudian ya kita cek nih, ya tadi tangan kita harus tetap terjaga kesterilannya. Ya. Nah kalau kita ngerasa wah tadi saya udah sempat megang yang tidak steril, nah sebelum ini boleh diganti. Ya, jadi tidak penggantian handscoon itu disesuaikan dengan aktivitas kita. Ya, nah kemudian setelah ini sudah terpasang ya dengan jelly ya, ini kateter kita pegang begini, kemudian tangan yang tidak dominan itu membuka area labia ya. Nah kalau ini kemudian kita masukkan, kemana kita masukkan kateternya? Ke bagian uretra. Yes, kita masukkan. Ibu, saya akan melakukan pemasangannya. Ibu tarik nafas ya. Nah kemudian ibunya tarik nafas ke bagian uretra, kita masuk. Nah ini kita pastikan taruh di sini, takutnya pipisnya keluar ya. Nah kemudian setelah itu kita dorong. Nah setelah pipisnya keluar berarti kateternya sudah masuk. Ya, itu untuk kateterisasi. Kemudian kita keluarkan semua urinnya. Nah, ketika kita akan melakukan kateterisasi yang permanen, berarti di sini akan ditambah dengan penggunaan urin bag. Ayo, urin bagnya Ya, oke. Nah, urin bag ini kita sambungkan ke sini. Oke, nih. Iya, Kita sambungkan ke sini. Ya, pastiin dulu bawahnya udah terkunci belum? Ini. Udah, oke. Kita sambungkan, udah. Nah, kemudian minta itu aqua bidesnya 10 cc. Gitu, ya. Nanti mau lihat balonnya ya? Iya. Dimasukkan. Boleh 10 cc. Sedot. Udah cukup.
ya. Nah, setelah itu ya kita ambil 5 sampai 10 cc. Nah, kemudian needle-nya ini kita lepas ya, kita taruh di sini. Nah, kemudian kita buat balon seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke. Nah, kemudian kita dorong. Oke. Nah, setelah ini terdorong, ini akan menjadi kateter permanen. Karena kalau dilepas nggak bisa karena sudah tertahan oleh balon. Nah, seperti itu. Kita observasi ya. Nah, jangan lupa ketika melakukan observasi kita lihat nih ya berapa jumlah urinnya. Nih kan ada ini ya. Iya Ibu. 100, 500 nih gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa dicek juga warna urinnya seperti itu ya. Nah, kemudian setelah tindakan ini selesai kita rapikan alat-alatnya. Nah, untuk urin bag ini kita buat tergantung di posisi supaya mempermudah kita ketika akan membuang, kemudian apalagi melakukan pengecekan. Nah, jadi setiap dibuang ini harus kita catat di status pasiennya. Oke. Nah, kemudian kita rapikan. Ibu, saya rapikan dulu ya. Oke, sudah dirapikan. Kemudian ini yang kotor taruh di sini ya. Kemudian kita informasikan ke ibunya ya. Ibu posisinya apakah sudah nyaman seperti ini? Ya, sudah nyaman. Ya, nanti ibu boleh minum ya. Minum tetap seperti biasa ya. Untuk sementara ibu kita pasang kateter ya, nanti akan dievaluasi ya. Baik ibu, tindakan pemasangan kateternya sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, jika ibu mengatakan tidak ada, kita boleh menginformasikan lagi bahwa jika ibu membutuhkan bantuan, ibu boleh menekan bel. Nanti kita akan kesini. Oke? Nah, kemudian kita rapikan pasien, kita rapikan alat-alat, sampah medis dibuang ke infeksius ya. Kemudian sampah non medis ke non infeksius. Kemudian kita buka handscoon ya, kemudian kita lanjutkan cuci tangan ya, baru dirapikan.